teoritis PTK. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Pertama kali penelitian tindakan kelas diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Keymes dan Robin MC. Dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu belajar di kelas tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengertian tindakan kelas menurut para ahli. Jadi ada beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada Kesihani pada tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PTK adalah penelitian praktis yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. Sedangkan menurut Suryanto pada tahun 1997 secara singkat menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat efektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Kemudian Bahri pada tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan salah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati kejadian-kejadian di dalam kelas untuk memperbaiki praktek pembelajaran di dalamnya. Kemudian pada bukunya Suryadi 2012 menuliskan penelitian tindakan kelas secara sistematis dibagi menjadi 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas, di mana penelitian yaitu kegiatan mengamati sesuatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan yaitu pelakuan yang dilakukan dengan secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Sedangkan kelas adalah tempat di mana kelompok peserta didik menerima pembelajaran dari guru yang sama. Kemudian John dan Elliot menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalam. Sedangkan menurut Keymes dan McTaggart, penelitian tindakan kelas adalah gerakan dari sepenuhnya yang dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman. Nah, dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan PTK atau penelitian tindakan kelas. Tujuan PTK secara umum adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Biasanya dalam pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas, diawali dengan kesadaran guru atau kepala sekolah tentang sebuah permasalahan yang dirasakan mengganggu, yang dianggap menghalangi tercapainya tujuan pendidikan, yang nantinya akan berdampak kurang baik terhadap proses atau hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, menurut Kunandar tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Langkah Muda Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru, menyatakan bahwa ada 9 tujuan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa PTK di sini adalah suatu langkah yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah atau konselor dalam menyelesaikan suatu masalah yang diangkat dari dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya dan mempertinggi kesadaran dirinya.
Yang kelima, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Yang keenam, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Yang kesembilan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan juga untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Kolbuani akan menyampaikan materi selanjutnya. Jika perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran dapat terwujud dengan baik berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka ada tujuan penyerta juga yang dapat dicapai sekaligus melalui penelitian itu. Menurut Suyanto, tujuan penyertanya yaitu terjadinya proses latihan dalam jabatan oleh guru selama proses penelitian tindakan kelas dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran. Artinya, dengan penelitian tindakan kelas itu, guru sekaligus banyak berlatih untuk mengaplikasikan berbagai tindakan alternatif yang telah dipilihnya sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Dalam konteks pengalaman latihan guru, Bock menegaskan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di kelasnya sendiri, dan bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Adapun tujuan penyerta selanjutnya menurut Mulyasa, yang pertama itu sama seperti Suyanto, yaitu terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. Yang kedua, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasaran. McNiff menegaskan bahwa dasar utama dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan. Kata perbaikan di sini terkait dengan proses pembelajaran. Jika tujuan utama PTK adalah untuk perbaikan dan meningkatkan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar, bagaimana tujuan itu dapat dicapai? Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, fokus penelitian tindakan kelas terletak pada tindakan alternatif yang direncanakan oleh pendidik, kemudian dicobakan, dan selanjutnya dievaluasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada 3 komponen yang menjadi sasaran PTK yang akan menerima manfaat dari PTK tersebut. Yang pertama ada siswa, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada sekolah. Nah, yang pertama bagi siswa, kesulitan atau kesalahan dalam proses pembelajaran seperti strategi, teknik, konsep, metode, dan lain sebagainya akan dengan mudah dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut dapat dengan mudah ditangani atau diatasi. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Maksudnya di sini, karena guru tersebut mampu menilai, mampu merefleksi diri, dan memperbaiki proses pembelajaran, dengan begitu guru tersebut dapat berkembang dan dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional. Nah, yang ketiga, guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Maksudnya di sini yaitu guru tidak hanya sebagai penerima perubahan dari teman sejawat atau dari orang lain, melainkan guru tersebut menjadi pelaku atau perancang dari perubahan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri. Menurut Daryanto, guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan yang mengembangkan alternatif masalah atau kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Guru yang demikian adalah guru yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan dalam melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Nah, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, PTK ini merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan meningkatkan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Menurut Zainal, manfaat yang dapat dipetik jika guru mampu dan mau melaksanakan penelitian tindakan kelas terkait komponen pembelajaran ada 3. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dan yang ketiga adalah peningkatan profesionalisme guru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanal Yadi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang manfaat umum penelitian tindakan kelas. Ada 6 manfaat. Yang pertama itu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi dari laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan itu nanti akan dijadikan sebagai panduan oleh guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua itu menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Nah, dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini juga akan menambah atau menumbuh kembangkan kebiasaan di kalangan guru untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah. Yang ketiga itu mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Nanti dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini akan dihasilkan beberapa masalah. Nah, masalah itu diselesaikan bersama-sama oleh guru. Guru bekerja sama di sini untuk menentukan penyelesaian dari masalah yang sudah ditemui. Kemudian yang keempat itu ada mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Kemudian yang kelima itu dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang keenam, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.